Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah kalian dalam kebaikan? Ustaz berharap semoga kalian selalu dalam kebaikan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada materi yang berikutnya, yakni unsur-unsur puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk larik-larik dengan mengutamakan aspek bunyi. Jadi aspek bunyi ini yang membedakan antara puisi dengan cerpen atau dengan drama. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ada banyak. Ada tema, perasaan, nada, amanat, diksi, bunyi. Ya, bunyi di sini termasuk di dalamnya rima, irama, matra, dan lain-lain. Terus kemudian unsur citraan atau imaji, gaya bahasa atau majas. Tapi hari ini kita tidak akan membahas seluruhnya, kita hanya akan membahas sebagiannya saja. Namun sebelum kita membahas unsur-unsur puisi, kita akan membaca satu judul puisi karya Abdurrahman Faiz yang ditulis tahun 2003. Judulnya Muhammad Rinduku. Kalau kau mencintai Muhammad, ikutilah dia sepenuh hati. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, ikuti semua. Jangan kau tawar lagi. Sebab ia lelaki utama itu. Memang jalan yang ditempuhnya sungguh susah. Hingga dengannya terbelah bulan. Tapi kalau kau mencintai Rasul, ikutilah dia sepenuh rindumu. Dan akan sampailah kau padanya. Ya, ini puisi yang sama yang juga pernah dibaca oleh Alia di open house. Ya. Salah satu siswa ini yang punya bakat yang sangat bagus di dalam membaca puisi. Ya. Sekarang kita akan bahas unsur-unsur dalam puisi, kemudian kita lihat aplikasinya pada puisi Muhammad Rinduku. Pertama, unsur tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Tema menjadi dasar bagi penulis untuk menulis puisinya. Ya, secara garis besar, tema yang terdapat di dalam puisi antara lain tema ketuhanan atau religius, kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, alam, keadilan sosial, pendidikan, kritik sosial, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Ya. Apa tema puisi Muhammad Rinduku? Apakah kalian ada yang bisa menjawabnya? Nah, ini ya. Ini sudah jelas ya, dari judulnya saja sudah jelas, sudah menunjukkan temanya. Tema puisi Muhammad Rinduku adalah ketuhanan atau religius. Dalam puisi ini, kerinduan kepada Nabi Muhammad dihubungkan dengan ketaatan kepadanya sehingga akan sampai kepadanya. Ya, nya di sini adalah Allah ya, karena menggunakan huruf N besar. Ya, hal itu didukung oleh teks atau larik yang ada di dalam teks, yakni
larik yang terakhir, dan akan sampailah kau padanya. Nah, disinilah gagasan utama dari puisi tersebut. Sekarang unsur perasaan. Unsur perasaan adalah suasana hati penyair yang diekspresikan melalui kata-kata. Ketika penyair merasakan kerinduan, ia akan mengungkapkannya dengan kata-kata yang mewakili perasaan rindunya. Begitu juga saat penyair merasa sedih atau gembira, ia akan menggunakan kata-kata yang mengekspresikan perasaannya tersebut. Sekarang kita lihat ekspresi perasaan seperti apa yang ada di dalam puisi Muhammad Rinduku. Ya, perasaan yang diungkapkan oleh penyair adalah kerinduan, sebagaimana tercermin dalam judul puisinya, Muhammad Rinduku. Ya, puisinya itu sudah menunjukkan unsur perasaan si penyair, ya, yakni kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ini ditunjukkan juga pada larik sepenuh rindumu. Ya, selain itu perasaan cinta yang terungkapkan melalui larik, kalau kau mencintai Muhammad. Ya, kemudian ada juga tapi kalau kau mencintai Rasul, ikutilah dia. Jadi ada dua, ya. Ada dua perasaan di situ, ya. Ada dua perasaan yang diungkapkan dalam puisi tersebut, yaitu perasaan rindu dan perasaan cinta. Sekarang kita lanjutkan. Unsur berikutnya adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Ini penyair dapat menyampaikan puisinya dengan nada menggurui, mengajak, memuji, menghasut, merendahkan, mencemooh, bergurau, atau bercanda, dan lain-lain. Dari sikap itulah terbangun suasana puisi dalam diri pembacanya. Ya. Nada juga sering disebut suara si penyair. Ya. Nah, apa nada yang terdapat di dalam puisi Muhammad Rinduku? Ya, di sini terlihat sekali si penyair ingin mengajak, ya, mengajak atau memerintahkan pembaca sebagaimana tampak dalam larik, ikutilah dia, jangan kau tawar lagi. Apa yang dilakukan, ikuti semua. Ya, ini menunjukkan nada si penyair, ya. Nadanya dia mengajak atau dia memerintah bahkan kepada pembaca untuk mengikuti Nabi Muhammad kalau memang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian unsur berikutnya yakni unsur amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat dalam puisi diungkapkan secara tersembunyi atau tersirat, tidak secara langsung atau tersurat. Amanat akan selaras dengan tema yang diangkat oleh penyair. Sekarang kita lihat kira-kira amanat apa yang terdapat di dalam puisi Muhammad Rinduku. Ya, ini sudah tercermin juga di dalam judulnya, ya. Di sini kecintaan kepada Nabi Muhammad dilakukan dengan cara mengikuti dan mentaatinya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ini dua amanat yang bisa kita ambil, ya, dua pesan yang bisa kita ambil dari puisi tersebut. Kemudian untuk aspek bentuk, ya, atau aspek formal dari puisi, Ustaz hanya mengambil satu saja, yakni unsur citraan. Kita tidak membahas bunyi dan lain-lain, cukup citraan saja atau imaji. Apa yang dimaksud dengan citraan? Citraan adalah kata-kata
yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pencacapan, perasaan, kinestetik ya, atau gerak. Ya, jadi ketika kita membaca kata itu, kemudian pikiran kita seolah-olah gitu dapat mengindra ya mengindra dengan indra kita ya. Jadi indra kita itu dirangsang oleh kata-kata itu sehingga memunculkan gambaran ya di dalam kepala kita. Nah, di dalam puisi ini citra yang dominan dalam puisi tersebut adalah citraan perasaan ya. Jadi menunjukkan rasa cinta, rindu ya, sehingga kita bisa merasakan seolah-olah cinta itu dan kita seolah-olah bisa merasakan kerinduan itu. Kemudian ada juga citra penglihatan ya dalam lirik hingga dengannya terbelah bulan ya. Ketika kita mendengar hingga dengannya terbelah bulan, maka di dalam pikiran kita ini langsung muncul bayangan ada bulan yang terbelah gitu ya. Langsung muncul gambaran seolah-olah kita dapat melihat. Nah, itu yang disebut dengan citraan ya. Ya. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang unsur-unsur dalam puisi ya. Dengarkan baik-baik. Simak baik-baik penjelasan Ustadz. Kemudian setelah selesai, silahkan kerjakan soalnya. Ada 10 soal yang insya Allah sangat mudah. Asal kalian mau membacanya dengan teliti. Karena kunci dari pelajaran bahasa Indonesia itu bukan menghafal. Ya, tapi melatih keterampilan. Kalau mengerjakan soal berarti keterampilan membaca. Ya. Diperhatikan bacaannya, diperhatikan teksnya, kemudian dicari jawabannya pada teks tersebut. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.